Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Herani dengan NIM 23172010P. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas metode penelitian saya, yaitu pemaparan tentang tugas 2, 3, dan 4. Pada tugas 2, saya membuat tabel jurnal yang berisi judul, tahun, pengarang, link jurnal, Sinta, metode hasil, dan gap, seperti pada tabel di PPT ini. Untuk jurnal pertama, saya menggunakan jurnal ini, yaitu rancang bangun sistem penghitung jumlah orang melewati pintu menggunakan sensor infrared dan klasifikasi Bayes, dengan nama pengarang Raden Galih dan Huriyatul serta Berlian. Jurnal ini dibuat pada tahun 2018. Untuk mencari Sinta jurnal, yaitu merupakan akreditasi dari jurnal, dapat dicek melalui link sintakemendikbud.go.id. Untuk jurnal pertama, setelah saya cek Sintanya seperti pada yang terpapar di PPT, yaitu akreditasinya adalah Sinta 2 atau S2. Kemudian berikut ini merupakan tabel hasil tugas dari jurnal 1. Untuk jurnal kedua, saya menggunakan jurnal sistem monitoring parkir mobil menggunakan sensor infrared berbasis Raspberry Pi. Dan juga setelah saya cek Sintanya seperti pada PPT, yaitu terakreditasi Sinta 2. Berikut ini merupakan tabel hasil tugas untuk jurnal 2. Ada judul, tahun, pengarang, link, Sinta, metode, dan GAP. Untuk jurnal ketiga, saya menggunakan pengembangan alat tes pengukuran kelincahan menggunakan sensor infrared. Setelah saya cek Sintanya terakreditasi Sinta 4. Berikut ini merupakan tabel hasil dari jurnal 3. Kemudian pada tugas 3, yaitu tugas menganalisis informasi. Ada judul, tahun, pengarang, jurnal, dan membuat pertanyaan yang terdapat pada PPT, yaitu pertanyaan what, where, when, who, why, how, dan how many. Buat pertanyaan yang dilengkapi jawaban yang bisa dicopy dari teks dari jurnal tersebut. Ini merupakan jawaban dari tugas analisis jurnal saya, dengan judul jurnal yaitu rancang bangun pemilah sampah logam, non-logam, dan plastik otomatis berbasis IoT, yang dibuat pada tahun 2022 dengan nama pengarang yaitu Mohairudin. Untuk pertanyaan what, apa tujuan dibuatnya alat pemisah sampah otomatis ini? Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah pemilihan sampah dan mempermudah proses daur ulang di masyarakat. Pertanyaan where, di manakah pengembangan prototipe alat pemisah sampah ini dilakukan? Jawabannya yaitu pengembangan alat pemilah sampah dilakukan di laboratorium proses produksi, program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Informatika, Universitas PGRI Semarang. Kemudian pertanyaan when, kapan pengujian dan finalisasi prototipe pemisah sampah selesai, yaitu penelitiannya dimulai pada 2021 dan selesai pada Agustus 2022. Pertanyaan who, siapa yang melakukan penelitian dan pengembangan alat pemisah sampah? Jawabannya adalah penelitian ini dilakukan oleh Mohairudin dari
Program Studi Teknik Mesin Universitas PGRI Semarang. Untuk pertanyaan why, yaitu mengapa diperlukan alat pemisah sampah otomatis? Jawabannya, karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah yang menyebabkan sampah sering tercampur sehingga sulit untuk didaur ulang. Kemudian pertanyaan how, bagaimana cara pemisah sampah otomatis mendeteksi berbagai jenis sampah, yaitu menggunakan sensor induktif untuk logam, sensor kapasitif untuk non-logam, dan sensor inframerah untuk objek. Sensor ini terhubung dengan ESP32 dan memproses data dan mengirimkan informasi melalui aplikasi. Pertanyaan how many, berapa banyak sensor utama yang digunakan pada alat pemisah sampah otomatis? Yaitu terdapat 3 sensor utama, yaitu sensor induktif, sensor kapasitif, dan sensor inframerah. Berikut ini merupakan intisari dari jurnal tersebut. Kemudian untuk tugas 4 yaitu membuat referensi. Tugas 4 pertama, membuat tinjauan sebanyak 2 halaman dan membuat daftar pustaka dan rujukan menggunakan tools Zotero. Seperti yang terlihat di PT ini, saya telah membuat daftar pustaka sebanyak 2 halaman. Ini merupakan screenshotnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat sitasi atau kutipan dengan menggunakan tools Zotero dengan format Elsevier seperti yang saya tampilkan pada PPT. Kemudian setelah format Elsevier diatur, kemudian membuat list pustaka pada Zotero. Referensinya telah saya masukkan semua pada list pustaka Zotero seperti yang terlihat pada PPT. Kemudian memasukkan citation atau kutipan pada tinjau pustaka yang telah kita buat seperti yang tertampil pada PPT. Setelah kutipan dimasukkan, hasilnya akan seperti yang tertampil pada PPT yang saya lingkari merah. Ini, dan ini. Saya rasa cukup atas pemaparan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.